Pukul 09.15 the 12th of April 2018, matahari merayap pelan di langit timur Kediri menebarkan cahaya hangat di atas lahan kosong yang baru diratakan. Di sana suara ekskavator bergemuruh bertemu denting besi dan seruan para pekerja bangunan. Hari itu menjadi momen yang sudah lama ditunggu Pak Hadi Santoso, pria Parubaya yang akhirnya bisa membangun rumah setelah bertahun-tahun menabung dari gaji pabrik bata. Di tepi galian Pak Hadi mengamati pekerjaan dengan mata berkaka-kaka. Pelanjangan sampai merusak kontur ukapnya menahan haru. Di atas kabin ekskavator Andri, operator muda yang sekatan menurunkan sekop baya dengan gerakan terukur. Menurut Dena, pondasi harus sedalam hampir 2 meter. Tanah liat berlapis-lapis naik ke permukaan ditumpuk rapi di sisi timur lahan. Semuanya berjalan langkah sampai sekop ke-17 menghantam sesuatu yang bukan tanah, bukan pula batu sungai. Keng suara logam beradu tajam dan asing. Getaran merambat ke seluruh kabin membuat Andri refleks menarik tuas. Ia memising menilai kembali dasar lubang. Mungkin beton lama, gumamnya. Ia menurunkan sekop sekali lagi, kali ini dengan tenaga lebih besar. Tanah terkopek segumpal gembor mental ke tepi galian bersama sebuah benda memanjang berwarna putih kusam yang terlempar dan jatuh menggelinding. Andri turun dari kabin. Dengan ujung sepatu ia menyingkirkan sisa tanah yang melekat. Bentuknya kian jelas. Wajahnya mendadak memukat. Ya Allah, ini tulang, bisiknya tersekat. Tulang manusia, seruan Andri memanggil semua orang. Pak Hadi berlari kecil diikuti 2 tukang yang lebih tua. Seorang tukang berlutut memeriksa dengan teliti lalu menatap Pak Hadi dengan raut ngeri. Pak, ini benar bukan tulang hewan. Suasana mendadak membeku. Tawa padam digantikan keheningan berat. Angin membawa aroma tanah basah yang kini terasa aneh dan dingin. Pak Hadi menelan ludah mencoba tenang. Jangan sentuh apapun. Kita hentikan pekerjaan. Andri telepon Polsek Pare. Sekitar 15 menit kemudian 2 polisi tiba. Garis polisi dibentangkan, warga yang mulai berdatangan diminta menjauh. Salah satu petugas bertubuh sedang berusia sekitar 40 turun ke lubang dengan sarung tangan lateks. Ia menggunakan sekop kecil menyisir tanah di sekitar lokasi temuan pertama. Lapisan demi lapisan tersingkap. Perlahan bentuk lain menyembul dari gelap tanah, rangka lengan lengkung rusuk kemudian tengkorak. Yang terbaring di sana adalah kerangka manusia hampir utuh meringkuk dalam posisi aneh seolah menahan ketakutan pada detik terakhir hidupnya. Namun bukan itu yang paling mensenggangkan. Di pergelangan tangan dan pergelangan kaki masih melilit rantai besi berkarat menyatu dengan tanah lembab. Setiap mata rantai tampak mengkakak tulang seperti sisa-sisa penjara yang sengaja diciptakan di bawah bumi. Petugas senior menahan napas lalu menatap rekannya. Suaranya rendah namun tegas, ini bukan pemakaman biasa. Kita berhadapan dengan dugaan pembunuhan. Bisik-bisik merembat di luar garis polisi. Beberapa warga menutup mulut, yang lain menautkan tangan di dada berdoa lirih. Pak Hadi berdiri kaku menatap lubang yang kini terasa seperti mulut sejarah yang terbuka memuntahkan rahasia kelam. Semua rencana tentang pondasi ruang tamu dan teras impian seperti menguap berganti bayang-bayang. Tanya siapa yang dikurung, siapa yang menanam dan mengapa di sini. Petugas meminta seluruh pekerja mencatat identitas dan tetap di lokasi hingga tim identifikasi datang. Kamera dokumentasi memotret dari berbagai sudut, pita pengukur dibentangkan, penanda bukti ditangkapkan. Matahari merayap lebih tinggi, panasnya tak mampu menggusir hawa dingin yang merambati kulit. Pak Hadi memegangi topinya erat-erat. Apakah tanah ini menyimpan sesuatu? Sejak lama suaranya nyaris tak terdengar. Tak ada yang menjawab. Hanya derik halus rantai berkarat saat disentuh alat dan desa angin yang melewati pepohonan di batas lahan. Di bawah sana di kedalaman tanah Kediri, sebuah kisah yang lama terkubur akhirnya menggusik permukaan, menuntut untuk diceritakan kembali dan pada akhirnya ditimbang di hadapan keadilan. Sore itu udara di kawasan Pare mulai terasa lembab. Setelah penemuan tulang manusia di lahan milik Pak Hadi Santoso, garis polisi masih terpasang melingkari area tersebut. Para pekerja sudah dipulangkan, menyisakan hanya suara serangga dan langkah berat para petugas kepolisian yang datang silih berganti. Di tepi lubang Kompol Arif Setiawan, kepala Satuan Reskrim Polres Kediri, berdiri dengan wajah serius. Ia baru saja tiba dari markas besar setelah menerima laporan mendesak dari Polsek Pare. Di sebelahnya Ibda Bima, putra perwira muda yang dikenal teliti menyiapkan catatan investigasi. Pastikan semua foto sudah diambil dari berbagai sudut. Kita tidak boleh melewatkan apapun, ujar Kompol Arif. Tim identifikasi forensik mulai bekerja. Mereka menyalakan lampu portabel, menandai titik koordinat dan mengukur kedalaman galian. Salah satu anggota mengenakan masker medis berjongkok memeriksa rantai berkarat yang masih menempel di tulang. Rantainya tua, mungkin lebih dari 10 tahun, katanya pelan. Tapi masih utuh. Ini bukan pembuangan mayat biasa. Kompol Arif mengangguk. Ia tahu kasus seperti ini tak bisa diselesaikan hanya dalam semalam. Bima hubungi tim forensik Polda Jatim. Kita butuh konfirmasi usia tulang dan hasil analisis logam pada rantai. Siap, Komandan.
Matahari tenggelam di balik pepohonan jati. Area galian kini diterangi cahaya lampu putih dan kilatan kamera dokumentasi. Di sekitar beberapa warga masih menonton dari kejauhan berbisik-bisik dengan rasa ingin tahu bercampur takut. Pak Hadi mendekat, wajahnya pucat. Pak, saya tidak tahu sama sekali tentang ini. Tanah ini saya beli dari keluarga Pak Darmo, sudah lama kosong. Kompol Arif menatapnya dengan tenang. Kami paham Pak Hadi, tapi kami perlu tahu lebih dalam. Tolong berikan dokumen jual beli dan nama lengkap pemilik sebelumnya. Pak Hadi mengangguk cepat. Besok pagi saya bawa ke kantor polisi. Sementara itu Ibda Bima menemukan sesuatu di tepi galian, sebuah potongan kain lusuh terkubur sebagian dalam tanah. Warna kain telah pudar tapi pola bunga halusnya masih terlihat samar. Ia memasukkannya ke dalam kantong bukti. Komandan, ini mungkin pakaian korban. Kompol Arif memperhatikan sejenak lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, kasus ini bukan kecelakaan. Ini pesan dari masa lalu. Malam itu di ruang kantor Polres Kediri, peta wilayah dibentangkan di meja. Kompol Arif menunjuk titik lokasi temuan. Daerah ini dulunya lahan pertanian sebelum dibeli pengembang. Jika benar korban dikubur lebih dari 10 tahun, kita perlu mencari catatan penduduk yang hilang antara tahun 2005-2010. Bima membuka laptop dan mulai menelusuri arsip kependudukan. Ada laporan kehilangan pada 2008 seorang perempuan bernama Sulastri umur 26 tahun. Alamatnya hanya 2 km dari lokasi. Arif menatap layar, alisnya menggerut. Sulastri. Siapa pelapornya? Suaminya atas nama Rizky Saputra. Tapi laporan itu ditutup karena tidak ada petunjuk baru. Ruangan hening, hanya suara kipas angin berputar pelan. Arif menyandarkan diri di kursi, pikirannya berputar cepat. Besok pagi kita cari alamat keluarga Sulastri. Kalau ini benar jasadnya, berarti ada seseorang di luar sana yang sudah menunggu kebenaran selama bertahun-tahun. Pukul 22.00, di luar kantor polisi langit Kediri gelap pekat, suara jangkrik menggema dari kejauhan. Namun di balik ketenangan malam itu, roda keadilan baru saja berputar. Kerangka yang ditemukan di bawah tanah bukan hanya sisa tubuh, melainkan permulaan dari sebuah rahasia lama, rahasia yang akan mengguncang lebih dari satu keluarga di kota kecil itu. Keesokan paginya udara di Kediri terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di jalanan kecil yang menuju desa Jatirejo, sebuah perkampungan tenang di pinggir kota. Mobil dinas polisi berwarna abu-abu berhenti di depan rumah sederhana berdinding bata tanpa kat. Di dalam mobil, Kompol Arif Setiawan dan Ibda Bima Putra saling bertukar pandang. Menurut data inilah alamat keluarga Sulastri, ujar Bima sambil membuka berkas. Suaminya Rizky Saputra masih tinggal di sini. Arif mengangguk pelan. Kita datang dengan sopan. Sudah lebih 10 tahun dan luka lama mungkin belum sembuh. Mereka turun dari mobil menggetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Beberapa detik kemudian seorang pria sekitar 40 tahun muncul. Wajahnya tirus, matanya cekung seperti seseorang yang telah lama hidup dalam bayang kesedihan. Selamat pagi Pak, saya Kompol Arif dari Polres Kediri, ini Ibda Bima. Kami ingin bertanya sedikit tentang laporan hilangnya istri Bapak dulu, Ibu Sulastri. Rizky terdiam, tangannya gemetar memegang gagang pintu. Sudah lebih dari 10 tahun, katanya lirih. Kenapa baru sekarang polisi datang lagi? Kami menemukan sesuatu di daerah Pare, jawab Arif hati-hati. Sebuah kerangka perempuan dengan rantai di tangan dan kaki. Kami butuh Bapak membantu identifikasi. Rizky tertegun lalu duduk perlahan di kursi bambu di teras. Tatapannya kosong menembus jauh. Waktu itu Sulastri pergi ke rumah saudaranya di Blitar. Katanya cuma 3 hari, tapi dia tak pernah pulang. Saya sudah cari ke mana-mana tapi tak ada hasil. Semua orang bilang dia kabur, tapi saya tahu Sulastri tidak seperti itu. Bima membuka buku catatan. Apakah waktu itu ada seseorang yang mencurigakan? Mungkin orang yang sering datang ke rumah. Rizky menatap tanah ragu sejenak. Ada seorang pria bernama Yanto, teman kerja di pabrik garmen tempat Sulastri bekerja. Dia sering menggantarnya pulang. Saya sempat cemburu tapi Sulastri bilang dia hanya teman. Setelah dia hilang, Yanto juga berhenti kerja dan pindah entah kemana. Arif dan Bima saling menatap singkat. Nama itu dikatat. Bapak masih simpan foto Sulastri, tanya Bima. Rizky berdiri masuk ke dalam rumah lalu kembali membawa bingkai foto kecil berdebu. Dalam foto itu seorang perempuan muda tersenyum lembut di depan ladang bunga kenikir. Rambutnya panjang, matanya bersinar hangat. Ketika Arif melihat foto itu, sesuatu dalam dirinya bergetar. Ia tahu wajah ini akan menghantuinya sampai kasus ini terungkap. Terima kasih Pak Rizky. Kami akan kirim foto ini ke tim forensik untuk dikokohkan dengan kerangka yang ditemukan. Sore harinya di kantor Polres Kediri, hasil pemeriksaan awal dari Laboratorium Forensik Surabaya tiba. Tulang belulang yang ditemukan diperkirakan berasal dari seorang wanita berusia antara 25-30 tahun, tinggi sekitar 160 cm sesuai dengan ciri Sulastri dalam laporan lama.
Di tulang lengan kanan terdapat bekas retakan lama, kemungkinan akibat kekerasan fisik sebelum kematian. Kompol Arif menatap lembar hasil itu lama sekali. Jika benar ini Sulastri, maka dia bukan hanya hilang, dia disiksa. Bima menambahkan, saya juga sudah periksa arsip pabrik garmen tempat dia bekerja. Nama Yanto tercatat sebagai mandor, tapi dia mengundurkan diri seminggu setelah Sulastri dinyatakan hilang. Alamat terakhirnya ada di Nganjuk. Arif berdiri, suaranya berat tapi tegas, kita berangkat ke Nganjuk besok pagi. Kasus ini terlalu lama terkubur, sekarang saatnya menggali kebenaran. Malam itu hujan rintik turun di Kediri. Di ruang penyimpanan barang bukti, kerangka yang ditemukan di Pare sudah dimasukkan ke peti forensik. Cahaya lampu putih redup memantul di permukaan logam rantai yang masih berkarat. Seolah benda itu menyimpan ingatan dari masa lalu, jeritan air mata dan doa yang tak pernah terdengar. Di luar ruangan, Kompol Arif berdiri diam memandangi hujan. Ia tahu penyelidikan ini bukan sekadar mencari pelaku. Ini tentang menepati janji diam kepada orang-orang yang tak sempat meminta keadilan. Pagi itu jalan raya menuju Nganjuk dipenuhi kabut tipis dan suara klakson kendaraan berat yang lewat menuju Surabaya. Di dalam mobil dinas hitam, Kompol Arif Setiawan duduk di kursi depan dengan tatapan fokus ke jalan, sementara Ibda Bima Putra di sampingnya memeriksa berkas-berkas tentang Yanto, nama yang kini menjadi kunci utama penyelidikan kasus Sulastri. Menurut catatan, Yanto pernah bekerja di pabrik garmen di Kediri sampai 2008, lalu pindah ke Nganjuk dan bekerja sebagai buruh bangunan, ujar Bima. Tapi setelah itu tidak ada catatan resmi tentangnya. Seperti menghilang. Arif menghela napas panjang. Orang yang bersalah selalu meninggalkan bayangan. Tidak ada yang benar-benar hilang, Bima. Hanya butuh waktu untuk menemukannya. Mereka tiba di Desa Rejoso, Kabupaten Nganjuk menjelang siang. Di tengah deretan rumah kayu dan sawah hijau, mereka berhenti di warung kopi kecil di tepi jalan. Arif menunjukkan foto Yanto kepada pemilik warung, seorang pria tua berpeci hitam. Pak, apakah Bapak pernah lihat orang ini? Orang tua itu menyipitkan mata memandangi foto lama yang pudar. Sepertinya saya pernah lihat. Kalau tidak salah dulu dia kerja bangunan di sini di proyek gudang beras. Tapi dia pergi tiba-tiba tanpa pamit. Katanya mau ke Kalimantan. Arif mencatat cepat. Tahun berapa itu Pak? Mungkin sekitar 2009 atau 2010. Tapi saya masih ingat waktu dia pergi ada gosip dia punya masalah dengan seorang perempuan di Kediri. Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Arif dan Bima saling berpandangan, potongan teka-teki mulai kokok. Sore hari mereka menuju rumah kontrakan lama di pinggir sawah yang menurut warga pernah ditempati Yanto. Dinding kayu lapuk, jendela tertutup debu dan halaman dipenuhi rumput liar. Polisi setempat membantu membuka gembok pintu yang sudah berkarat. Begitu pintu terbuka, udara apek menyergap. Di dalam rumah hanya ada sisa-sisa kehidupan yang telah lama ditinggalkan, tikar rusak, botol kosong, dan tumpukan kertas lembab di sudut ruangan. Bima menyalakan senter menyapu cahaya ke dinding. Di sana samar-samar terlihat goresan paku berbentuk huruf-huruf tak teratur. Maafkan aku, S. Bima menelan ludah. Komandan, apakah ini mungkin ditulis oleh Yanto? Arif menatap dingin ke arah tulisan itu. Atau oleh seseorang yang menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Di bawah tulisan itu mereka menemukan kalung logam kecil yang tergeletak di lantai, sebagian tertimbun debu. Di tengah kalung terdapat liontin berbentuk bunga kenike sama persis dengan bunga yang tampak di foto Sulastri. Bima memunggutnya perlahan, memasukkannya ke dalam kantong bukti. Ini cukup kuat untuk menghubungkan Yanto dengan korban. Arif mengangguk. Kita bawa ke lab forensik. Lakak sidik jari jejak logam apapun yang bisa bertahan. Malam mulai turun saat mereka kembali ke Kediri. Hujan ringan menitik di kaki mobil. Lampu jalan memantul di genangan air menciptakan bayangan yang seolah bergerak mengikuti mereka. Arif berbicara tanpa menatap Bima. Kau tahu Bima, setiap kali kita membuka kasus lama rasanya seperti menggali kuburan dua kali. Bukan hanya jasadnya tapi juga semua luka dan dosa yang ikut bangkit. Bima terdiam. Tapi jika kita tidak menggali, kebenaran akan tetap terkubur. Arif menatap jalan di depan, suaranya tenang tapi berat. Dan orang seperti Yanto akan terus hidup bebas membawa rahasia yang bukan miliknya. Sementara itu jauh di sudut lain kota Nganjuk, di bawah lampu jalan yang temaram, seorang pria tua berjaket lusuh berdiri di depan kios kosong. Wajahnya tergenang bayangan tapi matanya gelisah. Di tangannya tergenggam selembar koran berjudul besar, Kerangka Wanita Ditemukan di Pare, Polisi Telusuri Kasus Lama. Tangan pria itu bergetar. Butir keringat menetes di pelipisnya. Ia melangkah mundur lalu berbalik tepat lenyap di antara gelapnya gang sempit. Nama pria itu Yanto, dan dengan langkah pelan namun pasti bayangan masa lalu mulai kembali mengejarnya. Hujan deras mengguyur Nganjuk malam itu.
Petir berulang kali menyambar menerangi langit kelabu di atas kota kecil yang mulai tertidur. Di jalan raya yang becek dan sepi, Yanto berlari tanpa arah, tubuhnya basah kuyup, napasnya memburu. Di tangannya masih tergenggam koran yang basah dengan judul besar yang terus menghantui pikirannya. Kerangka wanita ditemukan di pare polisi telusuri kasus lama. Ia tahu waktunya sudah habis. 13 tahun ia bersembunyi, berpindah dari satu kota ke kota lain, Kalimantan, Banyuwangi, hingga kembali lagi ke Jawa Timur. Tapi Kediri selalu memanggilnya kembali dalam mimpi. Dan kini mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Sementara itu di Polres Kediri, Kompol Arif Setiawan sedang menatap papan investigasi di ruang penyidik. Di sana foto Sulastri, foto Yanto, peta Kediri, Ganjok dan kalung bonggak kenikir yang baru ditemukan telah dipasang berdampingan. Semua bukti menunjuk ke dia, ujar Ibda Bima Putra, suaranya tegas namun penuh beban. Kami juga dapat info dari warga seseorang mirip Yanto terlihat di Pasar Rejoso 2 malam lalu. Arif menatap jam dinding. Kirim tim ke sana malam ini. Jangan beri dia waktu kabur. Di sisi lain kota, Yanto bersembunyi di belakang kios tua dekat rel kereta. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan rokok, tapi nyalanya mati tertiup angin. Ia menyandarkan punggung ke tembok lembab, menutup wajah dengan kedua tangan. Suara dari masa lalu bergema di kepalanya, tawa lembut Sulastri, suara tangis lalu jeritan, bukan salahku, bisiknya sendiri. Dia yang menolak, dia yang memprovokasi. Namun semakin ia berusaha meyakinkan diri, bayangan Sulastri semakin jelas di pikirannya. Wajahnya penuh luka, tangannya terikat, matanya memohon ampun. Hujan semakin deras. Dari kejauhan terdengar sirine mobil polisi memeka malam. Yanto panik berlari ke gang kecil menuju sawah belakang. Lumpur menempel di celana dan sepatu, tapi ia terus berlari. Di ujung gang, cahaya lampu mobil menerpa tubuhnya. Berhenti polisi, suara tegas terdengar. Yanto menoleh sekilas dan melompat ke parit, berusaha menyeberangi ladang. 2 peluru peringatan ditembakkan ke udara. Ia terjatuh, tergelincir lalu bangkit lagi, terus berlari meski kakinya berdarah. Jangan tangkap aku, teriaknya histeris. Aku tidak membunuhnya, aku hanya ingin dia diam. Hujan membasahi wajahnya, menutupi air mata yang bercampur rasa takut. Ia menabrak pagar bambu lalu masuk ke kebun pisang gelap di belakang rumah-rumah warga. Langkah kakinya bergema di tanah becek lalu senyap. Polisi menggepung area itu. Arif dan Bima turun dari mobil menyinari sekitar dengan senter. Dia masih di sini, kata Arif dingin. Jangan lepaskan pandangan. Beberapa menit kemudian suara ranting patah terdengar di semak. Seorang polisi menggarahkan senter dan di sana Yanto berlutut di tanah, kedua tangannya terangkat, wajahnya basah oleh hujan dan lumpur. Aku menyerah, katanya lirih. Arif mendekat perlahan. Kau tahu mengapa kami di sini, Yanto? Sudah saatnya kau bicara. Yanto menunduk menggigit bibir. Kalau aku bilang semuanya, apakah kalian percaya? Arif menjawab. Kebenaran tidak butuh kepercayaan. Ia hanya butuh keberanian untuk diungkap. Yanto menatap mata Arif dan di dalam tatapan itu ada ketakutan, penyesalan sekaligus kelegaan. Baiklah, katanya perlahan. Aku akan ceritakan semuanya tentang malam itu. Malam semakin dalam. Di bawah hujan yang tak berhenti, Yanto dibawa ke mobil polisi. Lampu merah biru berputar memantul di genangan air di jalan desa. Di kursi belakang pria itu terdiam, matanya kosong. Kompol Arif menatapnya melalui kaca spion. Ia tahu pengakuan itu akan menjadi kunci-kunci yang akan membuka kembali seluruh mimpi buruk yang selama ini tertutup lumpur waktu. Dan di luar sana, di tanah Kediri yang basah oleh hujan, kisah lama mulai berbicara kembali. Ruang interogasi Polres Kediri malam itu hening. Hujan masih turun di luar, menimpa genting dan jendela seperti irama ketegangan yang tak berakhir. Di tengah ruangan, Yanto duduk dengan tangan terborgol di atas meja logam. Di depannya Kompol Arif Setiawan dan Ibda Bima Putra bersiap memulai pemeriksaan. Lampu putih di atas kepala menyala redup. Bayangkan wajah Yanto terpantul di meja, kusut letih dan syarat ketakutan. Ia tidak lagi mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya. Baik Yanto, suara Arif tenang namun tegas. Kau bilang akan menceritakan semuanya. Mulailah dari awal. Apa yang terjadi dengan Sulastri? Yanto menunduk lama lalu menarik napas berat. Saya tidak bermaksud membunuhnya, Pak. Waktu itu tahun 2008 kami bekerja di pabrik garmen di Kediri. Sulastri sering pulang larut malam dan saya sering mengantarnya pulang. Kami dekat, terlalu dekat. Bima menulis kepat di buku catatannya. Dekat dalam arti apa, tanyanya hati-hati. Saya suka padanya, jawab Yanto lirih. Tapi dia sudah menikah. Saya tahu itu salah. Saya pikir dia juga menyukai saya. Sampai malam itu, Yanto berhenti sejenak. Suaranya mulai bergetar. Malam itu setelah lembur saya menawarinya tumpangan pulang. Tapi di tengah jalan kami bertengkar. Dia marah dan bilang akan lapor suaminya karena saya memaksa. Saya takut, sangat takut. Ia menunduk semakin dalam, air mata bercampur keringat di pipinya. Saya tidak sengaja mendorongnya. Dia jatuh, kepalanya membentur batu di pinggir jalan.
Waktu saya coba bangunkan dia sudah tidak bergerak. Saya panik pak. Ruangan seketika sunyi. Hanya suara detik jam di dinding terdengar pelan. Lalu tanya Arif pelan, matanya tajam. Saya bawa tubuhnya ke tempat proyek lama di Pare. Di sana ada gudang kosong dan tanah galian. Saya tidak tahu harus apa. Saya ambil rantai dari gudang dan mengikat tangannya. Saya takut dia akan bangkit. Saya kubur dia di sana malam itu juga. Tangannya gemetar keras. Saya dengar suara. Seperti orang menangis dari dalam tanah, tapi mungkin itu cuma pikiran saya. Sejak malam itu saya tak bisa tidur. Tiap kali hujan saya dengar suara dia memanggil. Bima menatap tak percaya. Kau hidup dengan rasa bersalah itu selama 13 tahun. Yanto mengangguk lemah. Saya pindah dari satu kota ke kota lain, tapi setiap kali saya melihat tanah basah atau bunga kenikir saya ingat wajahnya. Arif menutup map berkas pelan. Kau tahu Yanto, pengakuanmu penting, tapi kau harus menanggung akibatnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari dosa yang kau kubur sendiri. Yanto menatap kosong ke lantai. Saya tahu pak, saya hanya ingin Sulastri tenang. Tolong kuburkan dia dengan layak. Jangan biarkan dia terkubur seperti binatang. Beberapa jam kemudian Yanto dibawa ke ruang tahanan. Hujan sudah berhenti. Di luar langit Kediri tampak besi, tapi udara masih lembab dan berat. Di kejauhan lonceng masjid berbunyi pelan menandai pergantian malam. Kompol Arif berdiri di depan jendela kantornya menatap kilatan petir yang masih tersisa di cakrawala. Ia tahu kasus ini belum selesai. Meski pelaku sudah tertangkap, masih ada pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Mengapa Sulastri dibelenggu dengan rantai seolah seseorang ingin memastikan dia tak akan pernah ditemukan. Arif menatap Bima. Aku ingin otopsi ulang. Periksa apakah ada tanda lain di tubuh korban. Mungkin Sulastri tak mati karena jatuh. Mungkin ada sesuatu yang Yanto sembunyikan. Bima mengangguk pelan. Baik komandan, saya akan siapkan permintaan resmi ke tim forensik Surabaya. Dan di malam sunyi itu di bawah cahaya lampu kota yang lembab, Arif menyadari satu hal: pengakuan bukan akhir melainkan pintu menuju kebenaran yang lebih gelap. Pagi itu ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Surabaya diselimuti bau formalin dan dinginnya udara dari pendingin ruangan. Di tengah ruangan peti berisi kerangka yang ditemukan di Pare diletakkan di atas meja logam. Tim forensik bersiap melakukan pemeriksaan ulang atas permintaan Kompol Arif Setiawan. Arif dan Ibda Bima Putra berdiri di balik kakak pengamatan. Mereka mengenakan jas laboratorium, wajah serius, mata terpaku pada tubuh tak bernyawa yang kini menjadi satu-satunya saksi bisu kasus Sulastri. Dokter forensik senior Dr. Surya Adinata membuka laporan awal sambil menunjuk bagian tengkorak korban. Menurut hasil pemeriksaan pertama, korban mengalami benturan keras di kepala. Tapi setelah kami lakukan pembersihan ulang, ada sesuatu yang tidak biasa. Arif mengkondongkan tubuh. Maksud Anda dok? Surya mengangkat bagian tulang rahang bawah dan menunjukkan retakan kecil yang tidak terdeteksi sebelumnya. Retak ini terbentuk saat korban masih hidup. Artinya Sulastri sempat berteriak keras atau mengalami benturan kedua sebelum meninggal. Selain itu, ia menunjuk bagian tulang leher. Kami menemukan bekas tekanan kuat yang kemungkinan berasal dari tangan manusia. Bima terbelalak. Jadi dia disekik? Surya mengangguk. Ya, luka di kepala bukan penyebab kematian utama. Korban meninggal karena kehabisan napas akibat disekik, bukan karena jatuh. Ruangan seketika sunyi. Arif menatap kerangka di meja dengan tatapan tajam. Artinya Yanto berbohong, katanya pelan. Dia bukan hanya mendorong, dia memastikan Sulastri mati. Surya melanjutkan, ada satu hal lagi komandan. Kami menemukan serpihan kain kecil di antara rantai di pergelangan tangan korban. Setelah diperiksa mikroskopis, kain itu bukan dari pakaian korban. Bahannya lebih tebal seperti seragam kerja pria. Bima mengkatat cepat. Mungkin potongan baju Yanto saat kejadian. Surya menggeleng. Tidak, ini berbeda. Seragam ini punya logo yang samar tampaknya dari pabrik lain, bukan tempat korban bekerja. Arif menggerutkan kening. Jadi mungkin ada orang lain di lokasi saat itu. Bisa jadi, jawab Surya tenang. Atau seseorang datang setelah korban tewas. Setelah pemeriksaan selesai, Arif dan Bima duduk di ruang tunggu forensik. Hujan rintik kembali turun di luar jendela. Arif menatap laporan hasil otopsi di tangannya, pikirannya berputar cepat. Yanto tidak bilang apa-apa soal itu, gumamnya. Kalau ada orang lain di lokasi berarti kasus ini belum selesai. Bima menatap Arif dengan raut tegang. Mungkin Yanto tidak sendirian menggubur korban, atau dia melindungi seseorang. Arif berdiri berjalan ke arah jendela. Di luar langit Surabaya kelabu meneteskan air yang jatuh di kakak. Dari semua data pabrik yang beroperasi di Kediri tahun 2008. Aku ingin tahu siapa saja yang bekerja bersamaan dengan Yanto dan Sulastri. Mulai dari pengawas, pemilik sampai sopir distribusi. Semua, baik komandan, jawab Bima cepat. Arif menatap kembali foto Sulastri yang terpasang di map laporan. Wajah lembut itu seakan menatapnya balik, tidak lagi dalam diam tapi seperti memohon temukan yang sebenarnya.
Sore harinya di ruang penyidikan Polres Kediri Bima masuk tergesa-gesa. Komandan saya temukan sesuatu dari arsip pabrik garmen tempat mereka bekerja. Arif menoleh, apa itu nama penggawas shift malam waktu itu bukan Yanto, tapi seseorang bernama Slamet Raharjo. Dia berhenti kerja 2 minggu setelah Sulastri hilang. Dan yang menarik, pabrik tempat dia kerja dulu memakai seragam dengan logo kain yang sama seperti yang ditemukan di rantai korban. Arif menetap Bima lama. Kirimkan surat panggilan untuk Slamet Raharjo. Aku ingin tahu kenapa namanya tidak pernah muncul selama ini. Bima mengangguk cepat. Siap komandan. Arif menatap papan bukti di hadapannya. Kasus yang semula tampak sederhana kini berkembang menjadi 2 jalur. Satu adalah pengakuan Yanto yang setengah benar dan satu lagi bayangan baru yang mungkin jauh lebih gelap. Di dinding foto Sulastri bergoyang ringan karena hembusan angin dari kipas. Arif menatapnya dan berbisik pelan seolah berbicara kepada arwah yang masih gentayangan di antara berkas-berkas dingin penyelidikan. Tenanglah Bu Sulastri. Kami belum berhenti. Kebenaranmu belum selesai. Hari berikutnya udara Kediri terasa lembab dan mendung. Di ruang penyidikan Polres Kediri Kompol Arif Setiawan duduk di meja dengan wajah tegang. Di hadapannya tergeletak berkas baru bertanda merah Slamet Raharjo, mantan penggawas pabrik. Ibda Bima Putra masuk tergesa-gesa sambil membawa map. Komandan, kami sudah temukan alamat terakhir Slamet Raharjo. Dia tinggal di desa Ngadiluwis sekitar 30 menit dari sini. Arif menatapnya tajam. Kita berangkat sekarang. Aku ingin dengar langsung dari mulutnya. Rumah Slamet terletak di ujung desa. Bangunan tua berdinding papan atapnya hampir runtuh. Suasana sekitar sepi, hanya terdengar suara ayam dan tiupan angin melewati kebun tebu di belakang rumah. Arif mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi lebih keras. Setelah beberapa detik pintu berdiri terbuka, menampakkan seorang pria berusia 60-an, wajahnya kusut dan matanya merah. Slamet Raharjo, tanya Arif. Pria itu mengangguk lemah. Ya, saya Slamet. Ada urusan apa Pak Polisi? Arif menunjukkan kartu identitasnya. Kami dari Polres Kediri. Kami sedang menyelidiki kembali kasus hilangnya seorang perempuan bernama Sulastri, karyawan pabrik garmen tahun 2008. Anda penggawas shift malam waktu itu, benar? Slamet menelan ludah, wajahnya tiba-tiba pucat. Sulastri saya ingat, tapi sudah lama sekali. Kenapa polisi baru mencari saya sekarang? Arif menatap lurus. Karena kami menemukan jasadnya. Slamet terdiam membeku. Kedua tangannya mulai gemetar. Ya Tuhan, bisiknya. Saya tahu ini akan terjadi suatu hari nanti. Di dalam rumah, Slamet duduk di kursi kayu reyot. Arif dan Bima menyalakan alat perekam. Saya tidak membunuhnya Pak, ujar Slamet cepat. Tapi malam itu saya memang lihat Yanto dan Sulastri bertengkar di belakang gudang. Ceritakan semuanya, pinta Arif tegas. Slamet menarik napas panjang. Waktu itu pabrik sudah tutup. Saya tinggal di lokasi untuk jaga malam. Sekitar pukul 10 saya dengar suara ribut dari arah gudang. Saya intip dari jendela. Yanto dan Sulastri sedang berdebat hebat. Saya dengar Sulastri berteriak, aku akan lapor polisi. Lalu tanya Bima. Saya mau keluar menenggahi, tapi tiba-tiba saya lihat Yanto mendorongnya. Sulastri jatuh ke tanah. Saya kaget. Yanto panik berusaha mengangkat tubuhnya, tapi Sulastri sudah tak bergerak. Saya takut, saya tidak tahu harus apa. Jadi saya sembunyi. Arif menggerutkan alis. Tapi hasil otopsi menunjukkan korban dicekik. Kau lihat itu? Slamet menggeleng cepat. Tidak Pak, saya tidak lihat dia mencekik. Tapi beberapa menit setelah itu saya dengar suara Yanto bicara dengan seseorang. Suara berat, bukan suaranya sendiri. Saya yakin ada orang lain malam itu. Arif dan Bima saling berpandangan. Kau dengar dengan jelas ya? Orang itu bilang sesuatu seperti pastikan tidak ada yang tahu. Gunakan rantai dari gudang. Kata rantai membuat jantung Arif berdegup cepat. Kau tahu siapa orang itu? Slamet menunduk. Saya hanya dengar, tidak lihat. Tapi saya kenal suaranya, suara Pak Herman, mandor utama pabrik, orang yang waktu itu sering bertemu dengan bos besar di Surabaya. Arif menatap tajam. Kenapa kau tidak melapor? Slamet meneteskan air mata. Saya takut Pak. Waktu itu Pak Herman berpengaruh besar. Saya cuma penjaga. Kalau saya buka mulut, saya bisa kehilangan pekerjaan atau nyawa. Setelah meninggalkan rumah Slamet, mobil polisi melaju pelan melewati jalanan berlumpur desa. Hujan turun lagi membuat suasana semakin muram. Di dalam mobil Bima membuka catatan hasil interogasi. Komandan, kalau Slamet jujur berarti kasus ini melibatkan seseorang di atas Yanto. Arif mengangguk perlahan. Ya, Yanto mungkin pelaku langsung, tapi bukan otak di balik semua ini. Bima menatap ke luar jendela. Dan kalau benar yang dia sebut Pak Herman, orang itu sudah pindah ke Surabaya sejak 2009. Dia sekarang pemilik pabrik tekstil besar. Arif menyipitkan mata. Orang yang membangun karir di atas kuburan rahasia. Ia menatap ke depan dengan suara datar namun penuh tekad. Siapkan surat panggilan untuk Herman. Kalau dia menolak, datang kita kejar sampai Surabaya. Mobil melaju kencang meninggalkan desa yang perlahan tenggelam dalam hujan senja.
Di kejauhan petir menyambar menerangi langit kelabu seolah menandai babak baru dari penyelidikan ini. Dan di balik gemuruh itu bayangan lama yang selama ini terkubur mulai menampakkan wujudnya. Fajar baru saja menyingsing ketika Kompol Arif Setiawan dan Ibda Bima Putra berangkat menuju Surabaya. Jalan raya basah sisa hujan semalam, udara pagi masih dingin dan kabut tipis menyelimuti perbatasan Kediri. Mobil dinas hitam mereka melungkur cepat membawa berkas kasus yang kini sudah berubah arah dari sekadar pembunuhan lama menjadi penyelidikan yang menyentuh lapisan kekuasaan. Arif membuka map di pangkuannya. Di dalamnya ada foto pria berjas abu-abu dengan senyum ramah. Herman Santoso, mantan mandor pabrik garment tahun 2008, kini dikenal sebagai pengusaha tekstil sukses di Surabaya. Dia sudah terlalu lama hidup bebas, gumam Arif. Kalau benar dia yang menyuruh Yanto menggubur korban, berarti semua ini direncanakan. Bima yang menyetir menoleh sebentar. Menurut data perusahaannya sekarang bernama PT Mandiri Teksindo di kawasan industri Margomulyo. Tapi saya dengar dia punya banyak koneksi politik. Arif menatap lurus ke depan. Koneksi tidak bisa menutupi kebenaran. Kita datang bukan untuk menuduh tapi untuk mendengar dari mulutnya sendiri. Kantor Mandiri Teksindo tampak megah. Bangunan 3 lantai dengan dinding kakak logo besar terpampang di depan pintu masuk. Petugas keamanan mencoba menahan mereka, tapi setelah Arif menunjukkan surat tugas dan identitas polisi, mereka diizinkan masuk. Di ruang resepsionis, sekretaris muda menatap 2 polisi itu dengan gugup. Maaf Pak, Herman sedang tidak menerima tamu tanpa janji. Arif menatapnya tegas. Ini bukan kunjungan bisnis. Tolong sampaikan bahwa polisi Kediri ingin berbicara tentang kasus lama. Beberapa menit kemudian seorang pria berperawakan tinggi dengan rambut memutih sebagian mungkul dari ruang kantor besar. Jasnya rapi, senyumnya tenang tapi matanya tajam penuh kewaspadaan. Selamat pagi Pak Polisi, saya Herman Santoso. Ada apa gerangan? Arif berdiri menatap langsung ke matanya. Kami datang untuk menanyakan sesuatu tentang kasus Sulastri, mantan karyawan Anda. Korban ditemukan tewas di Pare dan kami mendapat informasi bahwa Anda ada di lokasi malam itu. Senyum Herman sedikit menegang. Itu tuduhan berat Komandan. Saya bahkan tidak berada di Kediri malam itu. Siapa yang mengatakan saya di sana? Arif menjawab datar. Slamet Raharjo, penggawas malam. Dia dengar suara Anda berbicara dengan Yanto setelah korban jatuh. Herman tertawa kecil namun nada suaranya dingin. Slamet orang itu pemabuk. Dia dipecat karena mencuri bahan pabrik. Anda percaya kata-katanya? Bima ikut bicara. Kami juga punya bukti lain, potongan kain dengan logo seragam pabrik. Anda ditemukan bersama rantai yang mengikat korban. Herman berhenti tertawa. Sekilas wajahnya kehilangan warna. Tapi ia cepat menenangkan diri. Kain bisa berasal dari siapa saja. Pabrik kami punya ratusan pekerja. Arif maju setengah langkah. Kami akan menkokohkan DNA serat dan sampel logam dari rantai dengan catatan gudang pabrik Anda. Jika kokoh maka Anda bukan hanya saksi tapi tersangka. Suasana ruangan mendadak kaku. Sekretaris menunduk tak berani bicara. Herman berdiri diam beberapa detik lalu berkata pelan, kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan Komandan. Arif menatap dingin. Kami tahu. Dengan seseorang yang berusaha menutupi masa lalu berdarahnya. Setelah meninggalkan kantor itu, Arif dan Bima duduk di mobil tanpa menyalakan mesin. Bima menatap Arif. Komandan, dia jelas berbohong. Tapi kita butuh bukti kuat sebelum menahannya. Arif mengangguk. Aku tahu, mulai lakak semua mantan karyawan pabrik itu. Ada kemungkinan Herman menyuap beberapa orang untuk diam. Bima membuka laptop di pangkuannya. Saya bisa mulai dari daftar pembayaran gaji tahun 2008. Jika ada nama-nama yang menghilang setelah Sulastri mati, mereka mungkin tahu sesuatu. Arif menatap langit Surabaya yang mulai gelap oleh awan. Dan pastikan satu hal, cari tahu siapa yang membantu Herman setelah kejadian. Tidak ada rahasia yang bisa dikubur selamanya. Sore hari di sebuah rumah makan kecil dekat pelabuhan Tanjung Perak, seorang pria parubaya mengenakan topi tua duduk sendiri. Ia membaca berita di ponselnya tentang kasus Pare dibuka kembali. Bibirnya gemetar. Ia menatap keluar jendela lalu mengeluarkan ponsel butut dan menulis pesan singkat, kalau polisi tahu kita semua selesai. Jangan hubungi saya lagi. Pesan itu terkirim ke nomor tak dikenal, nama penerimanya H. Santoso. Malam turun perlahan di Surabaya. Di hotel tempat mereka menginap, Arif menatap berkas di meja sambil berbisik, kasus ini bukan lagi tentang satu pembunuhan. Ini tentang kekuasaan, uang dan kebohongan yang menumpuk selama belasan tahun. Bima menatapnya dari kursi seberang. Dan kita baru saja membuka pintu pertama. Di luar jendela lampu kota Surabaya berkelip di bawah langit mendung seolah menandai bahwa gelombang besar kebenaran baru saja mulai bergerak. 2 hari setelah pertemuan tegang dengan Herman Santoso, suasana kantor Polres Kediri terasa lebih berat dari biasanya. Di ruang penyidikan, Kompol Arif Setiawan duduk menatap papan bukti yang kini penuh foto peta dan koretan benang merah yang menghubungkan nama-nama Sulastri, Yanto, Slamet, Herman. Pintu diketuk pelan.
Ibda Bima Putra masuk membawa amplop kokelat yang tampak usang. Komandan ini baru saja dikirim ke pos penjagaan. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan untuk penyidik kasus Pare. Arif mengambil amplop itu hati-hati. Isinya hanyalah satu flash disk kecil dan selembar kertas lusuh bertuliskan dengarkan dengan hati-hati. Kebenaran tidak selalu datang dari pengakuan. Arif dan Bima saling berpandangan. Tanpa menunggu lama Bima menangkapkan flash disk ke laptop. File audio terbuka rekaman berdurasi sekitar 5 menit dengan suara perempuan gemetar di awal. Namaku Ratna. Aku mantan penjahit di pabrik yang sama dengan Sulastri. Aku takut bicara selama ini. Tapi setelah dengar berita jasadnya ditemukan aku tidak bisa diam. Malam itu aku dengar semuanya. Yanto tidak sendiri. Suara Ratna terdengar lirih namun jelas seolah direkam diam-diam. Setelah Sulastri jatuh aku sembunyi di belakang gudang. Aku lihat Pak Herman datang membawa rantai dari gudang besi. Dia marah besar. Dia bilang kau bodoh Yanto, sekarang kita bereskan ini bersama. Bima menatap layar laptop, wajahnya tegang. Herman sendiri yang mengikat tangan dan kaki Sulastri. Yanto waktu itu menangis tapi dia takut. Setelah semuanya dikubur Herman memberi uang dan bilang jangan pernah kembali ke Kediri. Aku dengar sendiri rekaman berhenti lalu terdengar suara napas cepat dari si perekam sebelum file berakhir. Arif menatap kosong ke layar. Itu suara saksi mata. Tidak ada lagi keraguan. Bima mengangguk. Ratna, kalau masih hidup dia adalah kunci. Mereka segera melacak identitas Ratna berdasarkan data lama pabrik garmen. Setelah beberapa jam pencarian akhirnya ditemukan alamat terakhirnya di desa Mojokerto sekitar 1 jam dari Surabaya. Tanpa membuang waktu mereka langsung berangkat. Jalan menuju Mojokerto sepi. Langit sore mendung dan angin berembus membawa bau tanah basah. Rumah Ratna tampak sederhana, berdinding bambu dan beratap seng. Di depan rumah seorang perempuan berkerudung abu-abu sedang menyapu halaman. Arif turun dari mobil dan memperlihatkan tanda pengenal. Apakah ibu Ratna? Perempuan itu berhenti menatap mereka waspada. Ya, saya Ratna. Ada apa? Arif bicara pelan. Kami dari kepolisian Kediri. Kami menerima rekaman suara yang tampaknya berasal dari ibu. Tentang kasus Sulastri. Wajah Ratna seketika pucat. Ia menatap sekitar seolah memastikan tak ada yang mendengar. Saya kira saya sudah aman, katanya pelan. Tapi kalau kalian sudah dengar itu berarti semuanya sudah terlambat. Bima bertanya lembut, apa maksud ibu? Ratna menelan ludah. 2 hari lalu ada orang datang ke rumah ini. Dia suruhan Herman. Dia tahu saya masih hidup. Dia bilang kalau saya buka mulut mereka akan membuat saya menghilang seperti Sulastri. Arif menatapnya tajam. Ibu tidak sendirian lagi sekarang. Kami akan lindungi ibu, tapi kami perlu kesaksian langsung. Apakah benar Herman yang memerintahkan penguburan itu? Ratna mengangguk dengan mata berkakak-kakak. Benar Pak, saya lihat sendiri. Dia takut Sulastri akan melapor soal pencucian uang di pabrik. Semua pembukuan gelap ada di tangan Sulastri. Dia ingin membersihkannya sebelum rahasia itu bocor. Bima menatap Arif. Jadi motifnya bukan cemburu tapi bisnis ilegal. Arif mengangguk pelan. Dan Yanto hanya alat. Malam itu Ratna dibawa ke Polres Kediri untuk perlindungan saksi. Namun saat mobil hampir sampai di perbatasan, sebuah truk besar tiba-tiba muncul dari tikungan melaju cepat ke arah mereka. Komandan, hati-hati, teriak Bima. Arif membanting setir mobil berputar menabrak pagar kebun dan berhenti di parit berlumpur. Truk itu melintas tanpa berhenti meninggalkan debu dan bau solar yang menusuk. Ratna menjerit ketakutan. Mereka tahu saya dengan kalian. Arif keluar dari mobil memeriksa sekitar. Tak ada pelat nomor yang terlihat, sengaja ditutupi lumpur. Ia menatap jalan kosong itu dengan rahang menggeras. Mereka berani menyerang polisi di jalan umum, berarti ini bukan sekadar kejahatan pribadi. Bima menatapnya serius. Komandan, ini sudah masuk wilayah terorganisir. Kita butuh dukungan dari Polda. Arif menatap ke langit yang gelap, suaranya rendah tapi mantap baik. Kita buka semua, sampai ke akar, sampai nama terakhir yang bersalah. Di kejauhan di dalam ruang kantornya yang mewah di Surabaya, Herman Santoso duduk di kursinya menatap berita televisi tentang kasus Pare kembali panas. Ia mematikan layar lalu menatap jendela. Seharusnya Ratna sudah diam, gumamnya pelan. Tapi kalau polisi sudah turun tangan, ia menekan nomor di ponselnya. Lakukan apapun. Malam ini juga. Dan dengan kalimat itu permainan maut dimulai lagi, bukan di pabrik, bukan di ladang, tapi di jantung kota di mana kebenaran dan kekuasaan kini saling berhadapan. Malam menyelimuti Kediri dengan suasana yang tak biasa. Jalanan kota sepi, hanya suara serangga dan deru motor patroli polisi yang sesekali lewat. Di ruang penyidik, Kompol Arif Setiawan duduk di depan papan investigasi menatap foto Herman Santoso yang kini sudah ditandai merah besar di tengah. Kasus ini tidak lagi tentang satu pembunuhan, melainkan tentang kekuasaan yang telah mensemari hukum selama bertahun-tahun. Namun Arif tahu semakin dekat pada kebenaran, semakin besar bahaya yang datang. Komandan, suara Ibda Bima Putra memeka keheningan.
Ia membawa ponsel dengan layar menampilkan pesan anonim, berhenti menyelidiki. Ini bukan urusanmu, jika terus maju akan ada darah yang tumpah. Arif membaca pesan itu dengan tatapan dingin. Mereka mulai panik. Itu artinya kita di jalur yang benar. Bima gelisah, tapi ini sudah melibatkan jaringan, bayangkan komandan. Mereka bukan sekadar penjahat bisnis. Mereka punya orang di dalam sistem. Arif menatapnya dalam. Aku tahu, tapi kalau kita mundur sekarang maka Sulastri Ratna dan semua korban yang tidak bersuara akan tetap terkubur dalam ketakutan. Malam itu tim penyidik memutuskan untuk memindahkan Ratna ke lokasi perlindungan rahasia di asrama polisi Ngasem. 2 mobil pengawal disiapkan. Ratna duduk di kursi belakang, wajahnya pucat tapi tenang. Namun di sepanjang perjalanan Bima merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah mobil van hitam terus mengikuti mereka sejak keluar dari Polres. Komandan kita diikuti, katanya pelan. Arif menoleh ke kakak spion melihat bayangan lampu mobil di kejauhan. Jaga kecepatan. Jangan berhenti sampai kita tiba di pos. Tapi baru 5 menit kemudian van itu menyalip dari sisi kanan. Jendela belakang terbuka, kilatan logam tampak di bawah cahaya lampu jalan. Senjata, teriak salah satu anggota. Suara tembakan menggema. Kakak belakang mobil polisi PK berantakan. Arif segera menarik Ratna ke bawah kursi dan berteriak percepat, ambil jalur bypass. Mobil berbelok tajam melintasi jembatan kecil di atas sungai. Peluru menghantam bodi mobil meninggalkan bekas lubang-lubang tajam. Namun di tikungan berikutnya sirine patroli tambahan terdengar dari arah depan. Bala bantuan datang tepat waktu. Para penyerang panik, van hitam mereka berbelok ke arah sawah dan menghilang dalam gelap malam. Setelah keadaan aman, Ratna dibawa dengan pengawalan ketat ke asrama polisi. Wajahnya masih syok. Mereka tidak akan berhenti, Pak, katanya lirih. Arif menjawab tenang, selama aku masih berdiri mereka tidak akan menyentuhmu lagi. Namun Bima menatap layar ponselnya yang masih menampilkan nomor pengirim pesan angkaman. Komandan, pesan ini dikirim dari nomor milik orang dalam. Dari salah satu staf di Polda sendiri. Arif terdiam sesaat. Jadi benar, jaringan Herman sudah masuk ke institusi. Ia menatap Bima, suaranya pelan tapi tajam. Kita harus bekerja diam-diam mulai sekarang. Tidak ada lagi laporan terbuka. Semua bukti disimpan di tangan kita. Keesokan paginya berita tentang penembakan mobil polisi muncul di media lokal. Judulnya dibuat seolah hanya kesalahan sopir truk. Arif tahu itu ulah orang dalam yang ingin menutup kasus ini lagi. Namun di ruangannya ia membuka laptop dan menulis pesan terenkripsi kepada satu nama, AKBP Dina Prasetyo, penyidik senior Polda Jatim yang dikenal jujur dan tidak bisa dibeli. Saya butuh bantuan. Kasus pare melibatkan Herman Santoso dan jaringan internal. Mohon temui saya tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah mengirim pesan itu, Arif menutup laptop dan menatap papan investigasi. Di sudutnya foto Sulastri tampak mulai pudar tapi sorot matanya seakan masih hidup, seolah berkata jangan berhenti. Sore harinya saat hujan kembali turun, seseorang menggetok pintu ruangan Arif. Seorang polisi berpakaian sipil masuk tanpa bicara. Ia meletakkan amplop di atas meja lalu pergi tanpa menoleh. Arif membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto yang diambil dari kamera CCTV hotel menunjukkan Herman duduk bersama seorang pria berpakaian dinas polisi berpangkat tinggi. Di bawah foto tertulis, inilah pemburu dalam bayanganmu. Arif menatap foto itu lama. Jadi, bahkan orang berseragam pun bisa menjadi monster. Ia menatap keluar jendela, menatap langit yang hitam pekat. Baiklah, kalau mereka bermain di bayangan maka kita akan melawan di dalam cahaya. Dan di malam itu pertempuran antara hukum dan kekuasaan benar-benar dimulai, bukan lagi di ruang interogasi melainkan di lorong gelap tempat kebenaran dipertaruhkan dengan nyawa. Langit Surabaya malam itu tampak berat diselimuti awan pekat yang menggantung rendah. Lampu kota berpendar samar di balik hujan tipis menerangi jalanan yang lenggang. Di sebuah kedai kopi tua di kawasan Tunjungan, Kompol Arif Setiawan duduk di sudut ruangan paling belakang mengenakan jaket hitam dan topi polos. Ia datang tanpa tanda pangkat, tanpa mobil dinas, hanya membawa satu flash disk berisi bukti yang bisa mengguncang seluruh institusi. Beberapa menit kemudian seorang wanita parubaya dengan wajah tegas dan mata tajam memasuki kedai. Dialah AKBP Dina Prasetyo, penyidik senior dari Polda Jatim, satu-satunya orang yang masih bisa dipercaya Arif di tengah badai konspirasi. Dina duduk di hadapan Arif tanpa basa-basi. Aku baca pesanmu. Kau tahu risikonya kan menggontak aku, berarti ada orang dalam yang mungkin memata-mataimu sekarang. Arif mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan. Kasus ini sudah keluar dari jalur. Ada perwira tinggi yang melindungi Herman Santoso. Dina menatap Arif tajam. Kau punya bukti? Arif membuka flash disk, menangkapkannya ke laptop kecil yang ia bawa. Layar menampilkan foto dari amplop anonim yang ia terima. Herman duduk bersama seorang perwira berpangkat kombes. Wajahnya jelas Kombes Agus Wiratama, pejabat divisi ekonomi yang dikenal dekat dengan para pengusaha Surabaya.
Dina menatap layar dengan rahang menggeras. Aku kenal orang ini. Dia bukan cuma pejabat ekonomi. Dia yang bertanggung jawab atas izin impor tekstil selama 10 tahun terakhir. Herman pasti mengalirkan uang ke dia. Arif menkondongkan tubuh. Aku butuh bantuannya untuk menjatuhkan mereka berdua. Tapi aku tidak bisa bergerak dari Kediri. Ratna harus tetap dijaga. Kalau mereka tahu aku di sini, nyawa saksi itu tamat. Dina berpikir sejenak. Baik, aku akan gunakan satuan internalku. Tapi kita harus hati-hati. Wiratama punya mata di mana-mana. Setiap langkah kita harus tampak seolah hanya urusan administrasi. Arif menghela napas. Aku tidak peduli karyaku berakhir, Bu. Aku hanya ingin Sulastri mendapat keadilan. Aku sudah melihat terlalu banyak korban yang dikubur oleh uang dan pangkat. Dina menatapnya lama lalu mengangguk kecil. Kau mengingatkanku pada diriku 20 tahun lalu. Beberapa jam kemudian di ruang bawah tanah gedung lama Polda Jatim yang kini jarang dipakai, Dina memanggil 2 orang terperkaya Bribtu Rizal dan Kompol Liana. Mereka adalah tim investigasi bayangan yang bekerja tanpa catatan resmi. Kita tidak akan gunakan jalur administratif, ujar Dina lirih. Mulai malam ini kita bentuk unit 13. Semua laporan masuk hanya lewat tenggangku. Target utama Herman Santoso dan Kombes Agus Wiratama. Liana menatap Dina heran. Tapi Bu, kalau mereka tahu berarti kita sudah mati, potong Dina tegas. Tapi kalau kita diam, hukum di negeri ini mati. Rizal menatap berkas foto Herman dan berkata pelan, jadi ini bukan sekadar pembunuhan. Dina menjawab dengan suara dingin, tidak. Ini jaring korupsi, kekerasan dan pembunuhan yang saling menutupi. Sulastri hanya satu dari banyak korban yang tahu terlalu banyak. Keesokan paginya Arif kembali ke Kediri menggunakan mobil sewaan. Ia berhenti di sebuah rest area sebelum masuk tol, menatap ke arah timur di mana matahari mulai naik perlahan. Di ponselnya pesan dari Dina, masuk, kami mulai operasi penyamaran malam ini. Jangan percaya siapapun di Polres, termasuk orang yang pernah kau panggil rekan. Kami sudah temukan jejak transfer dari Herman ke rekening perwira aktif. Arif menatap pesan itu lama. Mereka bahkan membeli orang-orang berseragam, gumamnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Nomor tak dikenal menelpon. Ia ragu lalu menjawab. Suara di seberang berat dan datar. Kau pikir bisa meningkap semuanya, Arif? Bahkan kahayamu tak akan menembus bayangan yang kami bangun. Sambungan terputus. Arif menatap ponselnya lalu menatap ke jalanan kosong di depannya. Ia tahu permainan sudah berubah. Ini bukan lagi penyelidikan, ini perang tanpa wajah. Malamnya di Surabaya, Dina dan timnya memulai operasi diam. Mereka menyusup ke gudang logistik milik Herman di kawasan pelabuhan. Rizal memotret dokumen yang menunjukkan daftar pembayaran ke berbagai rekening pemerintah. Namun ketika mereka hendak keluar, alarm gudang berbunyi keras. Liana menatap Dina dengan panik. Kita dijebak, Bu, ada yang bocorkan lokasi. Dina menarik pistolnya. Semua keluar lewat jalur belakang. Sekarang suara langkah kaki terdengar dari luar. Belasan orang bersenjata mendekat. Hujan mulai turun deras di pelabuhan Surabaya malam itu, menambah ketegangan di udara. Di balik tirai hujan dan kilatan lampu kapal, pertarungan antara cahaya dan bayangan akhirnya benar-benar dimulai. Hujan deras mengguyur pelabuhan Surabaya malam itu. Angin laut berhembus kencang membawa bau asin dan suara kapal kargo yang berdiri di kejauhan. Di antara bayangan kontainer yang menjulang, AKBP Dina Prasetyo dan 2 anggotanya Kompol Liana dan Bribtu Rizal berlari menunduk berusaha keluar dari gudang logistik tempat mereka menemukan bukti transaksi rahasia milik Herman Santoso. Lewat jalur belakang, cepat, teriak Dina di tengah suara hujan dan gemuruh petir. Namun langkah mereka tertahan ketika sekelompok pria bersenjata muncul dari arah dermaga. Pakaian mereka hitam, wajah tertutup masker, gerakannya cepat dan terlatih. Dina langsung sadar ini bukan preman biasa. Mereka adalah orang-orang bayaran Herman, mungkin juga dilatih oleh mantan aparat. Rizal menembak ke udara 2 kali memberi isyarat peringatan. Mundur, polisi balasan datang seketika. Rentetan peluru menghujani kontainer memantul keras di dinding logam. Mereka berlindung di balik truk pengangkut barang. Bu, kita terkepung, teriak Liana. Dina menarik napas panjang menatap kedua bawahannya. Jangan pikirkan pangkat. Malam ini yang kita hadapi bukan hukum tapi bayangan. Pertempuran PK, ledakan granat kecil mengguncang gudang. API mulai menjilat atap seng yang bocor. Dina menembak tepat ke arah salah satu penyerang yang mencoba mendekat. Tubuhnya roboh, senjatanya terlepas, namun masih ada banyak yang lain. Rizal mencoba menelpon Arif tapi sinyal radio rusak karena gangguan elektromagnetik. Komandan komunikasi mati. Jangan panik, kata Dina tenang meski napasnya tersenggal. Kita bertahan sampai subuh. Polisi pelabuhan pasti mendengar suara tembakan. Namun ia tahu jika Herman benar-benar menguasai jaringan keamanan pelabuhan, bantuan mungkin tidak akan pernah datang. Sementara itu di Kediri, Kompol Arif Setiawan yang baru menerima pesan singkat dari Rizal sebelum sinyal terputus langsung bereaksi. Diserang di Surabaya. Gudang pelabuhan Blok D. Arif menatap Bima, kumpulkan tim cadangan.
Kita berangkat sekarang tanpa izin resmi. 5 mobil patroli meluncur dari Kediri menuju Surabaya di tengah hujan malam. Arif tahu dia mungkin melanggar prosedur tapi ia tak peduli. Ia sudah kehilangan terlalu banyak saksi, dia tidak akan kehilangan yang ini juga. Di pelabuhan situasi semakin kacau. Asap dari gudang yang terbakar mulai menutupi pandangan. Dina dan timnya kini tersudut di belakang tumpukan drum minyak. Peluru terus menghujani. Bu, peluru saya hampir habis, kata Rizal terengah. Dina menarik peletuk pistolnya, menembak satu peluru terakhir tepat mengenai lampu sorot pelabuhan, membuat area itu kembali gelap. Gunakan kegelapan. Kita geser ke barat. Di sana ada perahu kecil, katanya. Tapi ketika mereka berlari, suara lain terdengar, dentuman langkah berat mendekat dari sisi kanan. Seorang pria besar dengan jas hujan hitam mungkul memegang senapan otomatis. Di bawah cahaya kilat wajahnya terlihat jelas. Anak buah utama Herman, dikenal dengan julukan Rambo Tanjung. Jadi ini tim bayangan polisi, ujarnya dingin. Sayang malam ini kalian akan lenyap bersama bukti. Ia menembak beruntun. Rizal tertembak di bahu, jatuh tersungkur. Liana menariknya ke belakang drum sambil menekan luka. Darah bercampur air hujan mengalir deras. Dina menatap Rambo tanpa gentar. Kau pikir bisa menutupi kebenaran dengan peluru? Rambo menyeringai. Kebenaran tidak pernah menang, Bu. Hanya orang yang punya uang. Sebelum ia menembak lagi, suara sirine keras menggema dari arah laut. Lampu-lampu biru dan merah berpendar di kejauhan. 5 mobil polisi dari Kediri memasuki area pelabuhan dengan kecepatan tinggi. Arif turun dari mobil pertama, langsung memerintahkan tutup semua akses keluar. Jangan biarkan siapapun kabur. Tembakan dari arah Arif membuat Rambo mundur. Pertempuran semakin sengit kini antara dua kekuatan hukum melawan uang. Setelah hampir 20 menit baku tembak, situasi mulai terkendali. Beberapa penyerang tewas, sebagian tertangkap. Api di gudang berhasil dipadamkan sebagian. Namun ketika Arif mendekati area perahu di dermaga, ia melihat sosok Rambo mencoba kabur sambil membawa tas hitam besar. Berhenti, teriak Arif. Rambo menoleh melemparkan granat kecil ke arah Arif. Ledakan mengguncang membuatnya terlempar ke air. Namun Arif berhasil menarik pistolnya dan menembak tepat ke dada Rambo. Pria besar itu jatuh ke tanah, tasnya terbuka berisi tumpukan dokumen dan flashdisk bertuliskan logo perusahaan Herman. Arif berdiri, tubuhnya basah kuyup tapi matanya menyala. Ini dia bukti yang mereka sembunyikan. Subuh menjelang, hujan berhenti dan cahaya abu-abu mulai muncul di cakrawala pelabuhan. Dina duduk di tepi dermaga, bahunya terluka ringan namun wajahnya menunjukkan kelegaan. Berakhir sudah, katanya pelan. Arif berjalan mendekat. Belum, ini baru permulaan. Dengan bukti ini kita bisa menyeret Herman dan semua orang di belakangnya ke pengadilan. Dina menatap laut yang mulai tenang. Kau benar, Arif. Tapi bersiaplah, ketika kita menyentuh mereka, mereka akan membalas dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Arif menatap matahari yang mulai naik. Biarkan saja, selama masih ada cahaya, bayangan tidak akan menang. Dan di pagi yang dingin itu, di pelabuhan yang masih berbau mesiu, sejarah baru penegakan hukum di Jawa Timur mulai tercatat, bukan di ruang sidang tapi di tanah basah tempat darah dan kebenaran bertemu. Langit Surabaya berwarna kelabu ketika berita tentang penyerbuan pelabuhan menyebar ke seluruh kota. Nama Herman Santoso mulai disebut di media namun belum secara terbuka. Ia masih bebas tapi ia tahu waktunya hampir habis. Di dalam kantornya yang mewah di lantai 15 sebuah gedung kakak di kawasan Darmo, Herman berdiri di depan jendela menatap hujan yang turun pelan. Wajahnya pucat, mata merah tanpa tidur. Di meja belakangnya koper besar penuh uang tunai dan paspor palsu terbuka lebar. Telepon berdering, suara di seberang penuh kepanikan. Pak Herman, polisi sudah periksa semua gudang. Beberapa orang kita ditangkap. Bakar semua dokumen, jawab Herman pelan. Dan siapkan mobil ke Bandara Juanda. Malam ini kita berangkat. Ia menutup telepon, menarik napas panjang. Mereka pikir bisa menjatuhkanku, aku yang membangun jaringan ini. Aku yang mengatur semuanya, gumamnya dengan nada getir. Namun jauh di Kediri, Kompol Arif Setiawan sudah lebih dulu memegang surat penangkapan. Di tangannya bukti dari tas hitam Rambo, transfer bank, daftar nama pejabat dan rekaman transaksi dengan tanda tangan digital Herman. Dia akan mencoba kabur, kata Arif kepada AKBP Dina Prasetyo yang berdiri di sampingnya. Dina mengangguk. Kami sudah pasang pos di semua jalur keluar Jawa Timur. Tapi orang seperti dia tidak pergi lewat pintu depan. Dia pasti punya rute rahasia. Arif menatap peta di dinding. Pelabuhan Gresik, dari sana ada kapal barang yang berangkat ke Singapura malam ini. Kalau benar itu kesempatan terakhir kita, jawab Dina. Kita berangkat sekarang. Malam turun cepat. Di dermaga Gresik deretan kontainer berjejer rapi di bawah lampu kuning yang redup. Di antara bayangan truk dan peti kemas, Herman berjalan cepat dengan 2 pengawal bersenjata. Jas hitamnya basah oleh hujan tapi langkahnya mantap. Semua sudah siap, tanyanya. Salah satu pengawal mengangguk.
Kapal akan lepas jangkar 15 menit lagi. Setelah itu kita aman. Namun suara mesin mobil mendekat dari arah belakang. 5 kendaraan polisi muncul dari kegelapan, sirenenya meraung keras memeka malam. Lampu merah dan biru menari di permukaan air pelabuhan. Polisi letakkan senjata kalian, teriak Arif melalui pengeras suara. Herman menoleh dengan wajah marah. Sial, ia meraih pistol dari pinggang pengawal dan menembak ke arah mobil polisi. Peluru memantul ke kontainer membuat suara logam bergema. Pertempuran singkat terjadi. Dina dan timnya berlindung di balik truk kargo membalas tembakan dengan presisi. 2 pengawal Herman roboh. Herman sendiri berlari menuju tangga besi kapal kargo yang hampir berangkat. Arif berlari mengejarnya. Kakinya terpeleset di permukaan pelabuhan yang licin, tapi ia terus maju. Suara ombak dan hujan bercampur dengan dentum langkah mereka. Herman, hentikan, kau sudah kalah, teriak Arif. Herman menoleh menodongkan pistol ke arah Arif. Kalah tidak, komandan. Aku hanya kalah kalau aku mati. Ia menembak, peluru meleset menghantam tiang baya di samping Arif. Arif membalas satu tembakan tepat ke bahu kanan Herman. Pria itu terjatuh di tangga kapal, darahnya mengalir deras di bawah cahaya lampu pelabuhan. Menyerahlah, kata Arif dengan napas berat. Semuanya sudah berakhir. Herman tertawa pelan meski darah mengalir dari mulutnya. Kau pikir menang, Arif? Kau hanya meningkap satu bagian kecil. Yang lain masih di luar sana. Arif menatapnya dalam. Mungkin, tapi malam ini keadilan mulai berjalan. Herman mencoba berdiri namun kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke laut, tubuhnya lenyap di bawah ombak hitam. Arif berlari ke tepi dermaga, tapi yang terlihat hanya riak air yang semakin menjauh. Beberapa jam kemudian dini hari, hujan telah reda. Di ruang konferensi Polda Jatim, Arif duduk bersama Dina dan Bima. Di meja tumpukan bukti dari jaringan Herman tersusun rapi, dokumen transaksi, daftar suap dan catatan distribusi uang gelap. Dina menatap Arif dengan bangga. Kau tahu kalau bukan karena keberanianmu kasus ini tidak akan pernah terbuka. Arif menggeleng pelan. Keadilan bukan karena aku, Bu. Itu karena Sulastri, Ratna dan semua yang berani berbicara meski takut. Bima menambahkan sekarang semua tersangka ditahan. Bahkan Kombes Wiratama sudah dipanggil oleh Mabes. Ini baru permulaan. Arif menatap keluar jendela di mana matahari mulai muncul di balik Cakrawala Surabaya. Benar, Bima, tapi kita tidak boleh puas. Kegelapan seperti ini akan selalu mencoba kembali. Dan tugas kita, menjaga agar cahaya tidak padam. Beberapa minggu kemudian di pemakaman kecil di Kediri, Arif berdiri di depan batu nisan bertuliskan Sulastri 1982-2008. Di sampingnya Ratna menaruh bongga kenikir berwarna oranye, bongga yang dulu disukai almarhumah. Angin bertiup lembut. Arif menundukkan kepala dan berbisik, kasusmu sudah selesai, Bu Sulastri. Tapi perjuanganmu akan terus hidup di hati kami. Ia berdiri tegak menatap langit biru yang mulai cerah. Dan di balik ketenangan itu ia tahu setiap kejahatan yang dikubur suatu hari akan muncul ke permukaan. Karena selama masih ada satu orang yang berani mencari kebenaran, tidak ada bayangan yang abadi. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang kejahatan dan kebenaran yang terkubur, tetapi merupakan cermin keberanian, kejujuran dan keyakinan terhadap keadilan. Dari perjalanan kompol Arif, AKBP, Dina dan mereka yang berani menantang kegelapan, kita belajar bahwa dalam hidup ini kebenaran mungkin bisa disembunyikan tapi tidak akan pernah bisa dihapus. Sebesar apapun kekuasaan dan uang mencoba menutupinya, cahaya nurani akan selalu menemukan jalan untuk bersinar. Kita mungkin bukan polisi atau pahlawan, tapi setiap orang bisa hidup dengan jujur, berani mengatakan yang benar dan tidak diam di hadapan ketidakadilan. Karena diamnya orang baik adalah tempat di mana kejahatan tumbuh subur. Jika kamu percaya bahwa keadilan, keberanian dan kebenaran masih berarti di dunia ini, maka bergabunglah dengan kami dengan menekan tombol subscribe agar kita bisa bersama-sama mendengarkan, merenungkan dan menyebarkan kisah-kisah penuh makna dan kemanusiaan seperti ini. Tekan subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya, kisah yang bukan hanya membuatmu terharu tetapi juga membangunkan nurani di dalam dirimu.